Sebelum kita belajar tentang bahasa pemrograman Java, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dulu. Nah, jadi yang pertama kita harus mempersiapkan yang namanya JDK. Nah, JDK itu adalah paket yang nanti akan kita gunakan untuk membahas pemrograman Java. Nah, jadi JDK itu bisa kita download di websitenya langsung. Nah, kita coba download JDK. Nah, ini nanti kita pilih yang Oracle. Nah, ini bisa kita download di sini. Nah, untuk versinya sendiri nanti kalian bisa pilih ya. Di sini ada Java SE yang 11. Disarankan pakai yang versi 11 ini karena dia LTS-nya 5 tahun. Jadi supportnya masih lama. Atau kalian kalau mau pakai JDK yang lama juga bisa pakai JDK SE yang 8. Ini. Nah, setelah kalian download nanti kalian tinggal install seperti biasa. Nah, kemudian yang kedua itu kita butuh yang namanya editor. Kita gunakan NetBeans di sini. NetBeans. Kita pakai NetBeans yang 10 ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke NetBeans Apache di sini. Nah, untuk versi yang paling baru ini sudah ada 12.1. Kalau kalian pengen pakai yang 12.1 juga silahkan. Kalau yang ada di tutorial ini kita pakai NetBeans yang versi 10. Tapi untuk versi dari editor ini tidak terlalu banyak pengaruh ya. Cuma nanti di tampilannya agak berbeda sedikit. Untuk downloadnya kalian bisa pilih download seperti biasa. Ya, di sini ada Apache NetBeans 12 LTS. Klik download. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja. Nah, kalau untuk Windows ini di sini ada exe. Kalau untuk yang lain nanti kalian bisa lihat supportnya dari OS-nya sendiri. Nah, untuk NetBeans sendiri ini sama ya, kalian nanti tinggal download kemudian diinstal. Nah, untuk instalasi NetBeans kalian butuh JDK terlebih dahulu. Jadi untuk proses instalasi sendiri kalian harus install JDK terlebih dahulu. Baru nanti bisa install Apache NetBeans ini. Karena NetBeans sendiri dibuat menggunakan bahasa Java. Nah, setelah semuanya siap, nanti kalian tinggal jalankan NetBeans-nya. Nah, di sini saya pakai NetBeans yang versi 10. Nah, ini adalah tampilan NetBeans yang versi 10 ya. Jadi berbeda dengan tampilan NetBeans yang 12. Nah, untuk penggunaan editor NetBeans ini nanti kalian bisa seperti biasa untuk pembuatan project. Di sini ada menu file. Nah, di menu file ini banyak sekali fungsinya. Ini ada new project, new file, ada open project, ada open recent project, ada close project, ada close all project untuk mengeluarkan semua project. Nah, ini ada project group untuk menggroup project. Jadi misal dalam satu grup ada 5 project, kita bikin satu grup. Nah, jadi nanti ketika kita mau mengerjakan project lain, kita pindah grup. Nah, nanti di dalam grup itu akan muncul beberapa project. Dan ini masih banyak ya, ada exit juga di sini. Nah, macam-macam sekali di sini. Nah, yang sering dipakai nanti paling di file new project atau new file atau open project. Kemudian di sini ada lagi run. Nah, ini ada run project, test project, build, sama clean and build. Ini menu-menu yang sering dipakai. Kemudian untuk plugin sama option ya. Plugin sama option ini nanti juga dipakai. Nah, untuk menjalankan project di sini biasanya kita pakai ini ya.
kita seleksi dulu projectnya, kemudian kita klik run project. Atau bisa juga langsung dari projectnya klik kanan, kemudian kita klik run. Nah, untuk navigasi yang di atas ini namanya menu bar. Nah, yang di bawahnya ini adalah status bar ya. Jadi di status bar ini adalah menu-menu yang biasanya sering kita pakai. Jadi mereka taruh di sini. Nah, kemudian yang di bawah ini ada output. Output ini nanti untuk melihat output dari aplikasi yang kita jalankan. Misalkan ada error atau apa, nanti dia munculnya di output. Nah, kemudian di sini nanti ada progress. Biasanya di sini nanti muncul ketika aplikasi dijalankan. Misalkan di sini saya jalankan. Nah, di sini ada status bahwa Java Swing dia sedang running. Nah, ketika proses build, nanti di sini juga akan muncul proses build. Nah, untuk project-project atau kelas-kelas yang sudah pernah dibuka, dia akan muncul di sini. Ya, sistemnya seperti tabulasi. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada palet. Palet ini nanti akan kita gunakan untuk mendesain sebuah form. Nah, di sini ada properties. Properties ini adalah settingan dari komponen yang nantinya akan kita setting ya. Misalkan kita pilih button, di sini dia akan muncul button. Properties buttonnya apa saja. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah ada project sama file service. Nah, project ini nanti dia akan mengumpulkan project-project yang ada di dalam NetBeans. Kemudian yang file ini mirip dengan project, tapi dia masuknya ke dalam folder. Nah, tampilannya nanti beda dengan yang di project, tapi ini file yang sama. Kemudian ini ada service. Service ini nanti hubungannya sama database server. Nah, ini ada Docker juga di sini. Nah, kemudian yang di bawah ini namanya navigation. Navigation ini nanti dia akan menjabarkan semua komponen kalau kita membuka frame. Nah, di sini ada semua komponen. Kalau kita membuka kelasnya, di sini nanti akan muncul kelas-kelas atau metode-metode. Jadi nanti kita carinya gampang. Misalkan kita mau cari apa. Nah, kita tinggal klik 2 kali, dia akan langsung muncul di sini. Nah, untuk menutup form-formnya, kita tinggal klik silang yang ada di sini. Oke, mungkin seperti itu untuk pembukaan awal untuk memulai bahasa pemrograman Java. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.